Singkat cerita, setelah Cry dan juga Citri sekarang sudah sadar bahwa relik tongkat sihir yang kemarin baru saja diberikan oleh Master Rowell ternyata adalah sebuah relik tongkat sihir kutukan, maka di momen yang sama inilah Cry pun akhirnya seketika langsung memutuskan untuk dapat segera pergi bersama dengan Citri menuju ke tempat dari para penyihir atau menuju ke dalam akademi para penyihir. Karena faktanya, Cry sama sekali tidak memiliki pilihan lain. Mengingat jika dirinya tidak datang, Eva dan juga Franz pasti akan kembali marah kepadanya lagi. Namun pada momen ini, sebenarnya tujuan dari Cry datang hanyalah ada satu, yaitu dia bukan berniat atau dia sama sekali tidak berniat untuk dapat bisa bertarung melawan relik tongkat sihir kutukan. Tapi tujuan dari dirinya datang adalah untuk bisa mengambil barang bukti dari tongkat sihir kutukan ini setelah ada penyihir level 8 lainnya yang sekarang sudah bisa mengalahkannya. Karena jika barang bukti itu tidak diambil dan juga jika orang-orang tahu bahwa kemunculan monster relik kutukan ini adalah akibat perbuatan dari Cry yang sudah menitipkan relik tongkat sihir itu menuju kepada Lucia, maka secara otomatis para penyihir yang ada di dalam sekolah itu pasti akan langsung menjadi marah menuju kepada Cry. Nah, untuk dapat membuat semua tujuannya itu bisa tercapai, maka Cry pun sekarang langsung mencoba untuk bisa segera menelpon Franz. Serta tanpa menunggu lama, Cry pun seketika langsung berkata seperti ini kepada Franz. Franz, aku minta tolong kepadamu untuk panggil para hunter level 8 lainnya yang sekarang ada di dalam ibu kota negara. Karena seharusnya untuk sekarang terdapat 3 orang hunter level 8 terkuat lainnya yang sekarang ada di dalam negara ini. Tapi jika mereka semua sekarang memang sedang sibuk, maka aku menyarankan kepadamu untuk dapat bisa segera menelepon Nenek Rosemary. Karena faktanya, lawan dari kita adalah sebuah monster dengan bentuk seperti pohon besar dengan warna hitam pekat. Yang artinya, lawan dari elemen pohon ini sudah jelas adalah sihir elemen api. Jadi jika kita bisa meminta Nenek Rosemary untuk dapat segera membantu kita, maka kerusakan yang ditimbulkan oleh relik monster kutukan ini otomatis pasti bisa segera dihentikan. Serta dengan kekuatan dari Nenek Rosemary, kita pun pasti bisa menang. Karena Rosemary adalah penyihir elemen api yang terkuat di dunia. Mendengar semua permintaan itu dari Cry, Franz pun awalnya sempat menolak. Karena pada dasarnya, Nenek Rosemary mirip sama seperti Cry. Yaitu, mereka berdua sama-sama tidak bisa diatur, dan juga mereka berdua pun sama-sama berbahaya. Ditambah, Nenek Rosemary juga banyak mintanya. Yang artinya, jika negara sekarang meminta bantuan kepada dirinya, maka secara otomatis mereka pun harus dapat bisa menyiapkan sesuatu sebagai sebuah imbalannya. Jadi gara-gara itulah Franz pun sekarang langsung menjadi ragu untuk dapat bisa menghubungi Nenek Rosemary. Nah, di momen inilah Cry pun akhirnya seketika langsung menjelaskan kepada Franz dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Tenang saja Franz, bilang saja aku yang memintanya untuk bisa datang. Karena jika dia tahu, aku sekarang berniat untuk bisa datang menuju ke dalam lokasi kejadian, maka Rosemary pun pasti tidak akan mau kalah. Ditambah, Nenek Rosemary adalah mantan murid dari sekolah para penyihir ini. Jadi secara tidak langsung, dia pun memiliki ikatan yang kuat dengan para penyihir yang ada di dalamnya. Dengan begini, cepat hubungi dia sekarang karena kita sudah tidak memiliki waktu lagi. Lagi pula, tidak ada salahnya untuk bisa mencoba menelponnya lebih dulu. Mengingat seperti yang kita tahu, klan dari Nenek Rosemary sebagian besar diisi oleh para penyihir elemen api yang kuat. Yang artinya, dengan kehadiran dari Nenek Rosemary dan juga semua anggota klannya, maka kemenangan sudah pasti bisa menjadi milik kita. Kemudian, setelah mendengarkan semua ceramah panjang lebar dari Cry itu, maka Franz pun akhirnya seketika langsung menurut. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun sekarang langsung mencoba untuk dapat bisa meminta tolong kepada Rosemary, supaya mereka bisa membantu Cry untuk dapat menyelesaikan masalah berupa serangan dari monster relik kutukan. Namun, sebelum pertarungan yang sesungguhnya sekarang akan segera dimulai, maka pada kesempatan yang berikutnya, Sin pun kini kembali berpindah tepat menuju ke dalam cerita masa lalu. Alias mulai dari saat ini, ceritanya pun akan sedikit mundur ke belakang menuju ke dalam sebuah potongan cerita. Tepat ketika kemarin malam, Lucia sudah diperintahkan untuk dapat pulang menuju ke dalam sekolahnya demi bisa menyerahkan relik tongkat sihir kutukan itu menuju kepada profesornya sebagai sebuah hadiah dari Cry. Di mana secara garis besar, beginilah isi potongan ceritanya.
Sederhananya, setelah Lucia sekarang sudah berhasil pulang menuju ke dalam Akademi dari para Penyihir, maka narator dari novel ini pun sekarang langsung menjelaskan kepada kita, yaitu sekolah Akademi dari para Penyihir sebenarnya sudah dibuat lebih dari 1000 tahun yang lalu. Di mana menurut buku sejarah mereka, sekolah ini merupakan salah satu organisasi pertama yang dibuat oleh raja pertama dari negara Zebrudia. Dulunya, sekolah ini digunakan sebagai sebuah tempat penelitian untuk dapat bisa menciptakan senjata-senjata sihir dan juga menciptakan prajurit sihir terkuat demi dapat digunakan untuk bisa bertarung di dalam medan tempur. Karena faktanya pada waktu 1000 tahun yang lalu, kondisi dari negara mereka sedang dalam keadaan berperang. Jadi tidak heran jika sekolah dari para penyihir justru malah digunakan untuk dapat menciptakan para prajurit. Namun, setelah negara mereka sudah masuk menuju ke dalam masa damai, maka fungsi dari sekolah sihir ini sekarang menjadi dipecah. Di mana bagi para murid yang ingin belajar dan juga melakukan penelitian tentang berbagai macam kemampuan sihir, maka mereka akan disekolahkan tepat di dalam Akademi para Penyihir ini. Tapi bagi mereka yang tertarik untuk bisa mempelajari mengenai sebuah teknologi dan juga senjata-senjata lainnya yang berkaitan dengan kekuatan sihir, maka mereka pun bisa disekolahkan tepat di dalam sekolah dari para ilmuwan yang disebut dengan Akademi Magic Science. Nah, di satu sisi, Lucia yang merupakan seorang penyihir akhirnya diperintahkan oleh Cray untuk dapat bisa masuk menuju ke dalam Akademi dari para penyihir. Sedangkan si Tri yang merupakan seorang peneliti alias seorang ilmuwan, maka dia pun dulu diperintahkan oleh Cray untuk bisa masuk dan juga belajar dari Akademi Magic Science. Itulah yang membedakan tentang sekolah dari para anggota parti Grieving Soul. Dan juga itulah perbedaan dari organisasi para penyihir yang sekarang ada di dalam negara Zebrudia. Lalu, setelah menjelaskan mengenai semua hal di atas menuju kepada kita, maka ceritanya pun kini kembali berlanjut dari sudut pandang Lucia. Mengingat pada kesempatan ini, orang yang pertama kali ditemui oleh Lucia adalah seorang seniornya yang merupakan kakak kelasnya, yaitu dia adalah Anna. Di mana di dalam dialognya itu, Lucia pun kini langsung berkata menuju kepada Anna. Anda, kemana perginya Profesor? Karena sejak tadi, aku pun sama sekali tidak bisa menemukannya. Padahal, aku memiliki sesuatu untuk bisa diberikan kepadanya, yaitu sebuah relik tongkat sihir langka yang baru saja dititipkan oleh kakakku. Mendengar pertanyaan itu dari Lucia, Anna pun sekarang langsung menjawabnya, bahwa Profesor sekarang sedang pergi menuju ke dalam kerajaan. Karena kebetulan dirinya tadi sedang dipanggil oleh pihak kerajaan untuk dapat bisa mendiskusikan mengenai sebuah prediksi tentang sebuah bencana besar yang sekarang akan segera terjadi tepat di dalam negara kita. Oleh karena itu, sebagai gantinya, dia pun sekarang sudah memberikan tugas kepadaku untuk dapat bisa menjaga tower ini sementara sampai dirinya besok bisa pulang. Di momen inilah, Lucia pun akhirnya langsung menjadi sangat kecewa. Karena ketika dirinya ingin bisa bertemu dengan Profesor demi dapat bisa menyelesaikan ujian 1000 cobaan dari Cray. Tapi ternyata untuk saat ini gurunya justru malah tidak ada di tempat. Nah, mengingat sekarang Lucia sudah belajar dari pengalaman Luke sebelumnya, bahwa dia tidak akan membiarkan teman-temannya untuk bisa menyentuh relik kutukan ini, maka Lucia pun tanpa pikir panjang kini langsung menyerahkan relik itu menuju kepada Anna. Karena menurut Lucia, Anna adalah penyihir level tinggi juga, yaitu Anna adalah penyihir level 6. Jadi, jika Anna yang dititipkan relik itu untuk sementara waktu sampai gurunya bisa pulang besok, maka sudah jelas pasti relik kutukan itu tidak bisa aktif. Karena menurut Lucia, relik kutukan ini hanya bisa mengendalikan dan juga mengambil kekuatan dari para hunter yang jiwanya kebetulan lemah dan juga kekuatannya sangatlah lemah. Sementara itu, melihat relik tersebut sudah diserahkan kepada dirinya, Anna pun otomatis langsung menjadi sadar bahwa relik tongkat sihir yang baru saja diserahkan kepada dirinya ini ternyata bukanlah sekedar relik tongkat sihir biasa, tapi itu adalah sebuah relik kutukan. Jadi gara-gara itulah, Anna pun kini seketika langsung mengambil sebuah keputusan bahwa untuk malam ini, dia tidak akan menyimpan relik itu di dalam tempat yang tersembunyi. Karena jika relik ini disimpan dengan cara disembunyikan, maka mereka pun jadi tidak bisa mengendalikan dan juga melakukan pencegahan, andaikan relik ini nantinya bisa menjadi aktif. Oleh karena itu, Anna pun sekarang malah memilih untuk dapat bisa menyimpan relik itu,
Di dalam sebuah tabung atau di dalam sebuah lemari kaca yang letaknya tepat di tengah-tengah bangunan dari tower lantai 1. Di mana untuk gambaran ilustrasinya, kurang lebih beginilah lokasi penyimpanan dari relik tongkat sihir kutukan tersebut. Pada awalnya, Lucia pun sekarang langsung bertanya, yaitu kenapa Anna malah menaruhnya di tempat terbuka. Karena jika ada murid lain yang sekarang mencoba untuk bisa menyentuhnya, maka kejadian penyerangan yang mirip seperti penyerangan relik kutukan di dalam dojo dari Master Rowell pasti akan kembali menjadi terulang. Lalu jika hal itu sampai terjadi, maka mereka pasti akan langsung dimarahi oleh guru dari mereka sendiri. Mendengar pertanyaan itu dari Lucia, Anna pun kembali mengulangi penjelasannya. Dengar Lucia, tower kita ini adalah tower yang paling aman jika dibandingkan dengan lokasi tower yang lainnya. Ditambah, tower kita berada tepat di tengah-tengah akademi dari para penyihir. Yang artinya, semua orang dari lokasi lainnya sekarang bisa melihat dan juga bisa mengawasi kekuatan dari relik kutukan itu. Jadi, andaikan ada hal buruk yang terjadi pada malam ini, maka kita pun bisa bergerak dengan cepat untuk dapat segera melakukan tindakan pencegahan. Melihat dan juga mendengar jawaban itu dari Anna, Lucia pun akhirnya kini langsung menjadi mengerti. Karena menurutnya, jawaban dari Anna sekarang cukup masuk akal. Hingga gara-gara itulah, Lucia dan juga Anna akhirnya kini langsung memutuskan untuk dapat kembali ke dalam kamarnya masing-masing. Demi bisa beristirahat sambil menunggu profesor mereka bisa pulang pada besok paginya. Nah, disinilah sebuah kejutan menarik yang sebenarnya sudah dapat kita tebak, akhirnya kini seketika langsung terjadi tepat di hadapan mereka. Di mana ketika Lucia dan juga Anna sekarang sudah masuk ke dalam kamarnya, dan juga ketika mereka berdua sekarang sudah tidur, maka di saat yang bersamaan itu, beberapa murid nakal dari Akademi Para Penyihir yang kebetulan sangat penasaran, akhirnya mereka pun kini seketika langsung mendekat menuju ke arah dari relik tongkat sihir itu disimpan. Tapi karena di sekitarnya sudah terdapat sebuah tulisan besar bahwa mereka dilarang untuk bisa menyentuh relik kutukan tersebut, maka secara otomatis mereka pun sama sekali tidak ada yang berani untuk bisa menyentuhnya. Namun masalahnya, mereka pun sama sekali tidak bisa melihat ada peringatan untuk dapat dilarang mendekat. Jadi gara-gara itu, hampir sebagian besar murid-murid baru yang kebetulan kekuatan sihirnya masih lemah, kini mereka pun akhirnya seketika langsung berkumpul bersama-sama untuk dapat bisa melihat relik itu dari dekat. Nah, di momen tersebutlah tiba-tiba saja, relik tongkat sihir kutukan ini kini akhirnya seketika langsung menjadi aktif dan juga kini seketika langsung menjadi bangun. Di mana di dalam praktiknya, cara kerja dari relik tongkat sihir kutukan ini bukanlah mengambil alih tubuh dari para targetnya mirip seperti relik pedang kutukan milik Luke. Tapi cara kerjanya justru malah sebaliknya. Yaitu relik tongkat sihir kutukan sekarang bisa menyedot mana dari para penyihir level rendah yang kebetulan sekarang sedang berkumpul. Hingga satu persatu dari para penyihir itu kini akhirnya langsung menjadi pingsan karena mereka sudah kehabisan mana. Lalu setelah tongkat sihir itu sudah menyedot cukup banyak mana, maka secara otomatis kita pun jadi bisa melihat sama-sama bahwa dari dalam tongkat sihir itu muncullah dua kaki dan juga dua tangan. Serta ujung dari tongkat sihir itu sekarang juga ikut berubah menjadi berbentuk seperti kepala. Yang artinya, relik tongkat sihir kutukan ini sekarang akhirnya berhasil dibuat menjadi hidup. Serta, dia pun sekarang juga sudah berubah untuk dapat menjadi seorang monster kutukan. Tidak hanya itu, karena setelah para penyihir yang ada di sekitarnya sekarang semuanya sudah pingsan, maka para penjaga dari tower yang sekarang melihat kejadian itu kini seketika langsung membunyikan alarm. Hingga di saat yang bersamaan tersebut, para penyihir yang ada di dalam sekolah, termasuk Lucia dan juga Anna, kini akhirnya langsung menjadi terbangun. Serta mereka pun langsung bergerak bersama-sama untuk dapat bisa menangkap relik monster kutukan itu dengan menggunakan kekuatan sihir mereka. Nah, sayangnya lawan dari relik tongkat kutukan ini adalah para penyihir. Di mana kekuatan utama dari para magus adalah kekuatan sihir yang mengandalkan kemampuan dari pengendalian mana. Sedangkan menurut informasi dari buku Citri, relik kutukan Blackwater ini sama sekali tidak mempan dengan kekuatan sihir. Alias, dia memiliki kekuatan anti mana untuk dapat bisa menyedot
sekaligus untuk dapat menetralkan semua kekuatan sihir yang sekarang diarahkan menuju kepadanya. Sehingga gara-gara kekuatan dari relik kutukan ini, maka secara otomatis serangan dari para penyihir yang ada di dalam sekolah ini kini menjadi sama sekali tidak berguna, serta semua serangan dari mereka pun justru malah berhasil disedot. Akibatnya, perlahan-lahan kekuatan mana dari relik tongkat sihir tersebut saat ini justru malah menjadi bertambah. Hingga gara-gara itu jugalah ukuran tubuh dari relik tongkat sihir kutukan ini sekarang bertambah menjadi semakin besar. Dari yang awalnya hanya sebesar gagang sapu saja, sekarang justru malah sudah berubah menjadi seukuran tubuh dari Antom Semar. Dengan begini, maka para penyihir pun sekarang menjadi sama sekali tidak memiliki pilihan selain untuk dapat bisa meminta bantuan kepada para penyihir level 8, khususnya kepada Krai. Nah, semua kejadian pertarungan itu sebenarnya terus berlangsung dalam tempo yang sangat lama, yaitu mulai dari subuh sekitar jam 4 pagi, sampai dengan matahari terbit, serta sampai dengan kemunculan dari Krai. Hal itulah yang menyebabkan ukuran tubuh dari monster relik kutukan ini sekarang justru malah berkembang menjadi semakin besar. Sampai dia pun sekarang menjadi terlihat sama seperti raksasa. Karena pada dasarnya, Krai dengan ceroboh sudah menaruh relik tongkat sihir kutukan itu yang bisa menyedot kekuatan dari para penyihir dan juga kekuatan dari mana tepat di sarang dari para penyihir. Jadi dengan begitu, tidak heran jika untuk saat ini bencana baru dari relik tongkat sihir kutukan akhirnya sekarang bisa terjadi. Wow, menarik banget ya.